Shalom Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sekarang sedang di luar Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Dan terima kasih kepada pengurus gereja yang telah mempercayakan kepada saya untuk melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dahulu, jadi masuk slide yang kedua ya, setelah halaman awal ini. Supaya kita semakin kenal Bapak Ibu ya, karena ada pepatah kalau nggak kenal nggak sayang. Tapi di dalam Tuhan, sekalipun nggak kenal, tetap bisa sayang. Amin. Karena saya percaya setiap orang yang di dalam Tuhan, ketika sama-sama ketemu itu langsung ada chemistry. Ya, sama seperti Daud dengan dengan Yonatan. Itu kali pertama mereka berjumpa, langsung ada chemistry di dalam hati mereka. Dan mereka langsung bisa mengasihi satu dengan yang lain. Saya perkenalkan dulu secara singkat Bapak Ibu. Saya Pendeta Chandra Setiono ya, dari Solo asli saya. Namun setelah 2017 awal, yaitu bulan Februari, saya dengan keluarga melayani di GSJ Air Kehidupan Manis Renggo. Kami merintis di sana mulai dari nol. Dan puji Tuhan sudah berjalan 6 tahun, ya begitu Bapak Ibu. Dari yang belum ada gereja, sekarang puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan sudah ada gereja. Kemudian istri saya hanya satu, yaitu nggak boleh lebih Bapak Ibu ya. Yuli Maria Hamatia Francisca ya dari Sulawesi. Jadi saya dari Solo, dia dari Sulawesi. Sekarang saya tinggal di Solodiran Bapak Ibu. Jadi dari Solo ketemu orang Sulawesi. Sekarang tinggal di Solodiran ya, dulunya tinggal di Solo. Kemudian putra yang Tuhan percayakan ada dua, yaitu Billy Rafael Setiana, sekarang kelas 5 SD. Yang kedua David Theodorus Setiana, sekarang yang pertama kelas 5 SD, yang kedua adalah kelas 2 SD. Kemudian ya ini pelayanan kami di GSJR Kehidupan Manis Renggo Klaten ya. Dan ini perkenalan singkat dari saya. Kiranya nanti bisa lebih mengenal lagi. Ya. Kita kembali ke slide awal Mas ya. Pujian yang luar biasa yang ternyata satu ya tema dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Padahal nggak janjian Pak ya. Tapi itulah roh Tuhan yang berkarya pada diri setiap kita. Ya, ada saja Tuhan menghubung-hubungkan. Dan karena memang kalau kita bersepakat di dalam roh, ya sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, Tuhan bisa konekkan satu dengan yang lain. Pagi hari ini kita belajar tentang dahsyatnya Tuhan kita. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Ya, Tuhan kita dahsyat, amin. Ya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat yang pertama sampai yang kelima. Di slide juga sudah saya sampaikan, tapi kalau Bapak Ibu akan membuka Alkitab secara konvensional atau melalui HP, silakan, saya tunggu sebentar. Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Ya, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Yang saya berikan judul di sini, dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Mazmur ini disampaikan bahwa ya kalau kita baca secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya, dan juga di kitab Mazmur yang lainnya, secara khusus yang dibuat oleh Asaf ya, itu kecenderungan manusia adalah melihat hal-hal yang di depan mata kita. Betul ya? Seperti pemandangan.
Kalau kita lihat pemandangan yang sangat bagus, ya kita fokus hanya pemandangan itu saja di depan kita. Seperti juga mungkin atau barang-barang yang ada di depan kita. Ada di belakang saya drum dan berbagai alat musik yang lain. Ya, seringkali kita fokus kepada alat-alat musik ini. Atau mungkin dengan handphone yang Bapak Ibu miliki ya. Entah itu mereknya berbagai hal. Tapi kita akan fokus dengan handphone saja ini. Seringkali kita lupa dengan siapakah yang menciptakan atau membuat daripada segala perlengkapan ini. Termasuk seluruh alam semesta ini Bapak Ibu. Kita seringkali lupa kepada siapakah yang menciptakan ini. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Pagi hari ini kita mau fokus Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lebih fokus kepada Tuhan kita. Karena seringkali Bapak Ibu kita sebagai orang percaya, masuk slide yang berikutnya setelah ayat tadi Mas ya, ke bawah, ya, next. Nah ini Bapak Ibu ya, seringkali kita orang percaya memposisikan Tuhan kita itu seperti sapam. Tahu Bapak Ibu sapam kerjanya apa? Tugasnya jaga. Jadi kalau di depan ini ada sapam, ya tugasnya akan menjaga keamanan daripada gereja ini. Ya 24 jam non-stop kalau memang bisa ada sip-sipan. Ya. Seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti sapam. Oh Tuhan, jagai saya 24 jam non-stop Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, kita pas perlu saja untuk penjagaan. Pas perjalanan, Tuhan saya mau perjalanan. Pimpin saya, sertai saya sehingga selamat sampai tempat tujuan. Nanti kalau nggak ada keperluan lagi yang nggak datang sama Tuhan, ya sudah selesai. Kadang-kala juga kita memperlakukan Tuhan seperti teller Bapak Ibu. Tahu teller yang di bank ya? Kalau kita perlu uang kita datang ke teller, betul ya? Atau mungkin mesin ATM. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan hanya saat-saat kita perlu uang saja. Tuhan, saya perlu uang Tuhan. 1,5 juta. Untuk sekolah anak saya Tuhan. Atau mungkin untuk bayar apa. Kalau uangnya udah dapat, tidak doa lagi Bapak Ibu. Pernah begitu? Oh puji Tuhan kalau tidak pernah ya. Oh sering ya. Saya juga pernah Bapak Ibu ya. Pernah saya. Sebagai manusia biasa, ada kalanya terlalu sibuk, ada kalanya terlalu banyak hal-hal yang dikerjakan. Lupa komunikasi secara intens dengan Tuhan. Dan kalau pas ada kebutuhan, baru datang sama Tuhan, baru ingat. Ya, seringkali juga kita datang kepada Tuhan, kalau pas kita perlu saja dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kita perlakukan Tuhan seperti penjaga gudang. Oh Tuhan, saya perlu sembako. Oh Tuhan, saya perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Namun di kala-kala hal yang lain Bapak Ibu, kita memerlukan segala yang di dunia ini, kita lupa datang kepada Tuhan. Berapa kali kami melayani jemaat-jemaat ya, kalau sedang ada masalah sangat rutin datang ke gereja. Oh Pak Pendeta tolong doain saya, masalah saya banyak, ini mobil saya udah saya gadekan, sertifikat rumah saya udah saya gadekan, bulan depan Pak Pendeta ini mau deadline mau disita. Datang kepada Tuhan, datang ke gereja, rajin ke gereja, bahkan ikut doa puasa. Kami doakan. Setelah dijawab Tuhan Bapak Ibu apa yang terjadi? Hilang. Kok gak ke gereja Pak? Repot Pak, sibuk lagi gitu ya. Besoknya lagi di WA. Pak, gak ke gereja ora dijawab suwi. Tak lihat status ning Facebook, wis piknik ning pantai. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang percaya harus belajar bahwa yang kita kejar, yang kita utamakan bukanlah berkatnya, bukanlah mujizatnya, tetapi yang kita kejar adalah pribadinya. Mari kita mengenal Kristus dan mengenal Dia setiap hari demi hari. Amin. Karena kalau kita kenal dan dekat dengan sumbernya, pasti berkat itu mengalir kepada kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Makanya kalau orang Kristen hanya mengejar berkatnya Tuhan, kuasanya, mujizatnya, itu Kristen yang level imannya hanya kekanak-kanakan Bapak Ibu. Hanya ada goncangan kecil langsung minggat dari gereja. Hanya ada gesekan kecil dengan sesama jemaat langsung tidak ke gereja lagi. Ada masalah hidup, entah keuangan, entah dengan yang lain, langsung bleret imannya Bapak Ibu. Dan yang disalahkan adalah
Tuhan, atau mungkin Pak Pendetanya, wah, pendetanya kayak kurang doa, kurang puasa. Buktinya saya mengalami masalah. Ya, Bapak Ibu, kecenderungan manusia selalu melihat apa yang di depan mata dan mengutamakan hal-hal yang lahiriah dan seringkali juga menyalahkan orang lain. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita harus introspeksi bahwa kita harus lebih mengejar Tuhan daripada berkat-berkat jasmaninya. Amin. Karena kita percaya Tuhanlah yang menjadi kebutuhan utama kita. Poin yang pertama saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan ini adalah bersekutu dengan Allah yang besar. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Bersekutu dengan Allah yang besar. Ya, makasih Mas. Ayat yang pertama tadi sudah kita baca. Itu tentang ajakan memuji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian ayat yang kedua itu tentang menghadap wajahnya. Ayat yang ketiga menyatakan Dia Allah yang sungguh-sungguh besar. Dan dikatakan juga di Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, pemazmur ini mengajak kita semua bahwa kita ini harus selalu memuji Tuhan. Kita ini harus selalu menghadap Allah. Dan dikatakan bahwa di Mazmur 73, tiada yang lain yang Dia ingini, baik di bumi ini maupun di surga. Pemazmur menyadari betul bahwa kebutuhan hidup dia, kebutuhan terbesar dia adalah bersekutu dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Daud orang yang sangat luar biasa. Dan bahkan sudah memiliki segala-galanya. Karena dia adalah seorang raja. Super power. Ya. Tapi di balik semuanya itu, tidak ada yang bisa memuaskan hatinya. Dia sadar bahwa kebutuhan yang utama di dalam hidupnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Ada juga di dalam kitab Mazmur ya. Nanti saya sebutkan di poin yang kedua Bapak Ibu ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran. Bapak Ibu, mari kita belajar ini. Harus bersekutu. Di dalam hati kita itu digambarkan seperti ruangan Bapak Ibu ya. Seperti gereja ini ada ruangannya. Ada ruang ibadah, ada tempat parkir, ada mungkin toilet, dan di belakang pastori. Ya, ada ruangannya Bapak Ibu. Di hati kita juga ada ruangan demi ruangan. Yang satu ruang diisi oleh pasangan kita. Bapak Ibu yang sudah menikah, itu ya ada satu ruang buat pasangan kita. Dan itu hanya bisa dipuaskan oleh pasangan kita. Ketika saya luar kota, wah rasa kangennya luar biasa dengan istri saya. Sekalipun di samping saya ada wanita-wanita, ya, tapi ngobrol dengan mereka, bercanda dengan mereka, ketawa ketiwi, ya. Tapi tidak terpuaskan karena ruangan itu untuk soulmate saya, hanya pada istri saya. Kemudian saya telepon atau mungkin fit call, tapi istri saya modelnya nggak suka fit call, ya, sukanya hanya WA saja. Cukup aneh ya, biasanya kalau itu fit call Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas. Tapi istri saya sukanya voice note sama WA saja. Gitu. Padahal saya nggak terlalu suka dengan voice note, jadi saya WA saja. Tapi sesekali saya paksakan harus fit call untuk memuaskan hati saya. Begitu. Ya. Dan di hati kita ada satu ruang yang memang khusus diisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu jarang bersekutu dengan Tuhan, pasti ada kekosongan di dalam hidupnya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman di dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu perhatikan para artis, para aktor yang terkenal, cakep. Ya, dari sini tidak ada yang menandingi ya. Cantik, kaya raya, terkenal. Saya kalau memandang hidup mereka sepertinya sempurna. Tapi kenapa banyak dari mereka yang mengambil keputusan untuk bunuh diri Bapak Ibu? Kenapa juga yang pasangan hidupnya sudah begitu sempurnanya kalau kita lihat, tapi kenapa di tengah jalan pernikahan mereka bercerai? Padahal sudah punya anak lebih dari 1, bahkan lebih dari 2, dan menikahnya lebih dari 10 tahun. Saya tidak habis pikir dengan kehidupan mereka Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan dengan saya, secara jasmani loh ya Bapak Ibu ya, seperti langit dengan bumi. Saya di buminya, mereka di langit Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga pengen seperti mereka, oh terkenal, kaya raya Tuhan.
Tinggal ngomong aja semuanya bisa dijalankan oleh seluruh pembantunya atau asistennya. Begitu. Mungkin kekayaannya juga 7 turunan tidak habis-habis. Tapi ternyata rumah tangganya break. Rumah tangganya kacau balau. Ada pihak ketiga dan sebagainya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ada memang mereka yang kekurangan di dalam hatinya. Yaitu pribadi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Karena di dalam hidup kita ada Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang luar biasa yang membuat hidup kita puas. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa kebutuhan terbesar dalam hati kita, dalam hidup kita adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita berkumpul di sini. Tuhan pasti memuaskan kehidupan kita. Ya, sekalipun mungkin nanti kalau makan nasinya, lauknya cuman sambal teri, tapi jauh lebih luar biasa sambal teri dengan ada Tuhan di dalam hati kita. Amin. Sambil mengucap syukur, Tuhan makasih Tuhan. Sarapan hari ini sambal teri, tapi saya mengucap syukur itu membuat hidup saya sehat. Daripada lauk mentok, neng ndak ada damai sejahtera Bapak Ibu, rugi. Ya, rugi. Yang terpenting ada damai sejahtera dalam hati kita. Jadi bapak-bapak nanti dimasakkan istri apa tetap bersyukur. Ya. Ya, yang penting ada Tuhan di dalam hati kita itu ada ucapan syukur ya. Luar biasa. Karena Tuhan yang membuat kita puas. Roh Tuhan yang memberi kita damai sejahtera. Sekalipun itu masalah banyak sekali Bapak Ibu. Silih berganti. Tapi dengan adanya Roh Tuhan di dalam hati kita akan memberikan damai sejahtera. Ketika kami mulai pelayanan di Manis Renggo di 2017 awal tepatnya bulan Februari. Kami pindah dari Solo ke Manis Renggo Bapak Ibu ya. Dari kota, pusat kota ke tengah desa. Wah, banyak sekali perubahan yang harus kami sesuaikan ya. Dulu dari jemaat, tapi saya belum gembala waktu itu, baru staf pastoral ya. 300 ya, di sana 0 Bapak Ibu. Jadi biasa kami banyak yang membantu. Kalau kami pergi anak kami titip atau ada pengurus gereja, ada pekerja di sana ya. Wah, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan. Begitu kami pindah ke Manis Renggo, ya kami sendiri Bapak Ibu ditempatkan di sana. Dan kami tinggal di kampung Solodiran, Kristen sendiri se-RW. Jadi tidak ada satupun orang Kristen di tempat kami. Kami ngontrak di situ, tidak ada kenal satupun. Ya, wah rasanya mengerikan. Ternyata inilah rasanya merintih. Merintis identik dengan merintih. Merintis identik dengan merintih. Tangis menangis, ya. Biasanya ada teman saya buat ngobrol, ketemu langsung, ini tidak ada Bapak Ibu ya. Biasanya kebutuhan juga tercukupi, puji Tuhan hari itu, bukan hari itu Bapak Ibu, minggu-minggu itu benar-benar krisis. Jadi merintis gereja, identik dengan merintih, terus apa lagi tadi? Ya krisis ekonomi, benar Bapak Ibu. Saya baru kali itu keuangan saya itu defisit. Bukannya surplus, defisit. Di Solo itu surplus, di situ defisit Tuhan. Sampai saya itu harus pinjam ke teman saya. Saya jujur apa adanya Bapak Ibu ya, pinjam ke teman saya. Tapi saya berkomitmen, saya kalau punya berkat saya kembalikan gitu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi kami yang merintih, meringis, ya menangis, is semua. Wah itu. Kami tetap setia berdoa Bapak Ibu. Dan setelah berdoa itu ada saja damai di dalam hati kami. Wes pokoknya damai, tenang wae Gusti ngomong begitu. Mau berasnya habis, susunya habis, tenang wae. Aku yang mengutus kamu di situ. Kalau kamu khawatir kamu gini, masakah kamu gak percaya sama saya? Bilang gitu. Oh iya ya. Nah itulah Tuhan yang memberikan damai. Satu ketika Bapak Ibu, susu anak saya habis. Wah, ini pergumulan orang tua yang sangat luar biasa. Mending saya itu poso terpaksa daripada susu anak saya habis. Tapi Tuhan izinkan susu anak saya habis, gulane entek sisan Bapak Ibu. Lengkaplah penderitaan kami. Tapi itu Tuhan izinkan untuk memproses kami. Ya. Istri saya mau calling ibunya, ya ibunya kan kepala sekolah. Jadi bisa aja kirim uang ya, transfer gitu. Tapi dalam hatinya Tuhan gerakkan ini. Jangan berharap pada manusia.
kamu di situ, ya minta sama aku. Digerakkan dalam hati dia, begitu. Akhirnya dia nggak jadi WA maminya. Itu. Saya juga bisa WA ke orang tua saya yang ada di Solo, semuanya masih ada Bapak Ibu ya. Tapi yaitu kami belajar untuk berharap pada Tuhan, tidak kepada manusia. Kami berdoa bersama-sama malam itu. Besok susunya udah, malam ini terakhir ya, besok susunya udah nggak ada. Tuhan, saya dengan istri, susu anak saya kami habis Tuhan. Gimana Tuhan? Besok kami minta ada susu, ada gula. Gitu. Ternyata tidak datang dari atas kelontang, ada susu Bapak Ibu. Ya, kami percaya. Malam itu belum ada jawaban, tapi tidur dengan nyenyak Bapak Ibu. Itulah anugerah Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun masalah banyak, ada banyak kekurangan, tapi bisa tidur nyenyak, itu anugerah Tuhan. Karena banyak orang yang kaya raya tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai memerlukan obat tidur. Itu mengerikan sekali. Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu, antara jam 5 atau setengah 6 orang desa itu bangun ya pagi-pagi ya. Udah ketok-ketok pintu rumah kami. Bu Chandra gitu ya. Ada apa Bu? Ini ada kacang hijau Bapak Ibu, kacang hijau. Tapi masih mentah ya, tak bungkus buat Ibu ya gitu. Terus kacang hijau, ora susu. Yang diminta putih kok saya muncul hijau. Tapi tidak apa-apa, bisa dimasak jadi sari kacang hijau, bisa diminum. Ah gitu tak. Neng Gusti, masa ya tawar orang naik gulane. Gula loh Bapak Ibu sampai kami nggak ada. Bapak Ibu 1 jam. Ada tetangga kami agak jauh juga. Bu Chandra, bawain gula 1 kilo loh Bapak Ibu. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah. Tuhan kita itu dahsyat Bapak Ibu. Yang penting kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Wes pasti toh kebutuhan kita dicukupi dan ada damai sejahtera. Ada gula, puji Tuhan, lengkaplah Tuhan berkat hari ini. Ada kacang hijau, ada gula. Anak-anak sekarang minum ini ya, besok minum susu ya, IAPI gitu. Tapi saya ya belum makan, tapi akhirnya kemudian di beberapa menit kemudian ada yang nganter apa itu namanya? Apa itu namanya? Bancaan yang tak besek itu loh Bapak Ibu ya, yang segini. Nasinya banyak sekali, ayam kampung dan sebagainya. Jadi anak saya dapat berkat, saya pun juga dapat berkat, kenyang luar biasa, sehat jasmani dan rohani di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di momen ini kita diingatkan bukan fokus pada hal-hal yang di depan mata kita, tapi kita ngejar Tuhan. Ngejar Tuhan yang menjadi sumber luar biasa. Poin yang kedua, ayat yang ke-6 Bapak Ibu, masuklah, marilah kita sujud, menyembah dan berlutut. Ya. Ini satu action Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sadar kebutuhan kita yang terbesar adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Besar, mari kita bergerak, menggerakkan diri kita Bapak Ibu. Kita mengalokasikan waktu ya. Seperti Mazmur 84 ayat 11a, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari Bapak Ibu, kita menggerakkan diri kita untuk berkomitmen untuk memberi waktu kepada Tuhan. Banyak orang sekarang healing ya, entah ke gunung, ke pantai, ke laut, atau ke mall ya. Istri saya kalau suka jalan-jalan itu paling ke mall ya, itu paling dia suka. Katanya healing beneran, bukan di gunung. Ya wis, ning ya dompetnya kudu tebel. Kalau cuma cuci mata tok ya sepat. Ya Bapak Ibu, tapi sebagai orang percaya, hal yang menjadi healing yang utama kita adalah berada di dekat Tuhan. Ya, Pemazmur Daud mengatakan demikian, lebih baik 1 hari Tuhan di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu, mari selain kita di gereja ini, harus ada waktu-waktu secara pribadi. Kita ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Selain di gereja ini, Bapak Ibu harus memiliki waktu-waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Iya, saya berharap Bapak Ibu benar-benar memiliki ya waktu pribadi kepada Tuhan. Saya juga sebagai guru ya di Solo, jadi saya masih ngelaju dan naik KRL Bapak Ibu. Saya punya waktu sekitar 40 menit di KRL. Saya sering menggunakannya untuk membaca Alkitab. Ya, 1 hari 3-5 pasal saya mengkomitmenkan diri saya untuk membaca. Dan puji Tuhan, di tahun lalu
Saya tidak pamer Bapak Ibu ya, hanya ingin memberi motivasi dan berbagi. Tahun lalu saya sudah 3 kali khatam baca Alkitab, ya sudah selesai. Saya target lagi di tahun ini minimal 2 kali, karena saya kurangi pasalnya yang semula 3-5, saya kurangi 3 saja, tapi saya bandingkan dengan teks yang lain untuk saya bisa lebih memahami. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingin berkomitmen menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Di sela-sela saya mengajar sebagai guru agama, puji Tuhan saya ada ruangan sendiri, saya bisa berdoa menyembah Tuhan. Ambil gitar, memainkan musik dan memuji Tuhan. Haleluya. Bersekutu dengan Tuhan. Dan itu mengalami hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian juga memuji menyembah Tuhan di sela-sela kesibukan kita. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, tapi mungkin pejam mata ya supaya tidak malu. Silakan pejam mata Bapak Ibu, nanti yang oke, silakan angkat tangannya saja. Adakah yang pagi ini berdoa sebelum di gereja? Angkat tangannya, pejam mata. Oke, luar biasa. Angkat tangan. Adakah yang memiliki waktu pribadi Bapak Ibu selain hari Minggu berdoa secara tekun di rumah? Tangannya, puji Tuhan, haleluya. Plus baca Alkitab, angkat tangannya. Wah, terima kasih, silakan buka mata. Ya Bapak Ibu, seringkali kita hanya memuji Tuhan dan membaca Alkitab hanya di gereja, ya. Tapi Bapak Ibu ternyata itu sangat kurang. Ini adalah makanan rohani kita yang notabene harus setiap hari kita konsumsi. Kalau kita mengkonsumsi makanan minuman jasmani Bapak Ibu ya, berapa kali satu hari? 3 kali ya. Nah, sama dengan kebutuhan rohani kita, harusnya juga minimal 3 kali Bapak Ibu. Daniel berdoa di loteng, di soto, berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Pagi, siang, sore kah boleh atau malam. Ya mungkin kita tidak harus 3 kali Bapak Ibu, tapi minimal dalam 1 hari itu kita harus punya waktu spesial, punya waktu khusus buat Tuhan. Bukan hanya waktu dengan handphone terus kita membuka YouTube, membuka WhatsApp, membaca apa lagi ya? Facebook, Instagram dan sebagainya. Kira-kira berapa lama dalam sehari kita membuka HP ini Bapak Ibu? Bisa 2-3 jam. Bahkan anak-anak yang main game online bisa berjam-jam ya. Disuruh makan nanti, disuruh mandi nanti seperti anak saya. Ntar pi, 5 menit. Ayo mandi David, ntar lagi pi. Ya, lagi. Ayo David udah 15 menit. Ntar lagi Papi, 1 ini, lagi 1 ini. Wes setengah jam, 1 jam Bapak Ibu rampung-rampung. Oh emosi saya naik. Dari tadi disuruh-suruh nggak mandi-mandi. Iya pi. Gitu ya. Wah, siapa itu? Tapi ternyata tidak hanya anak-anak muda ya, ibu-ibu, emak-emak pun juga demikian ya. Banyak yang selfie, cekrek, upload, selfie ya. Boleh sih Bapak Ibu, no problem ya, tidak masalah. Tapi jangan sampai over ya, karena bisa-bisa melupakan hal-hal yang utama di dalam hidup kita. Bapak Ibu harus ada waktu pribadi dengan Tuhan, doa pribadi, baca Alkitab secara rutin, termasuk juga pujian penyembahan. Bapak Ibu harus komitmen dan lakukan itu. Memang awal-awalnya susah Bapak Ibu. Menurut penulis buku 7 Habits ya, 7 kebiasaan yang baik ya, untuk membangun kebiasaan yang berbeda dari yang sebelumnya Bapak Ibu, yang semula tidak rajin baca Alkitab, kemudian berusaha rajin baca Alkitab, itu diperlukan minimal 7-10 hari itu Bapak Ibu berusaha setengah mati. Jadi kalau saya nggak rutin baca Alkitab, tapi kemudian mengkomitkan diri untuk baca Alkitab, hari pertama sampai hari ke-7 atau hari ke-10, itu membacanya susah banget. Setengah jam aja rasanya setahun baca itu. Mau baca aja baru 1 ayat, terus ngantuk. Raksido tutup, atau ada teman yang manggil, atau ada film, atau ada apa, atau ada WA, atau ada sekelar, itu godaannya banyak banget. Dan itu memang sangat susah Bapak Ibu. Tapi setelah hari ke-7 atau hari ke-10, Bapak Ibu continue di awal itu, hari ke-11 berikutnya bisa membaca dengan tekun. Jadi Bapak Ibu, kalau yang awal-awal susah membaca Alkitab, tidak apa-apa, terus saja. Yang awal-awalnya tidak tekun doa pribadi, terus saja, terus dan terus. Saya percaya setelah hari ke-7 atau ke-10 pasti oke punya kebiasaannya. Amin.
Makanya doa 10 malam itu ternyata juga 10. Wah, saya pikir-pikir ya benar juga ya, karena penulis buku ini adalah anak Tuhan juga. Satu ketika saya mencoba untuk puasa 40 hari pertama kali, Bapak Ibu. Waktu itu saya mau sekolah teologi. Ya, saya cari suara Tuhan mau sekolah teologi. Karena keinginan pribadi saya adalah sekolah insinyur seperti Pak Jokowi ya, IR depannya. Tapi kok ada orang bisikan saya, kamu sekolah teologi saja. Wah, bimbang hati saya, mau kemana ini? Untuk mencari suara Tuhan dan memastikan saya kemana, saya berdoa puasa 40 hari. Hari pertama sampai hari ke-7 Bapak Ibu. Kalau jam 12 siang itu saya setengah mati Bapak Ibu. Wis kayak situ yang geliang-geliang. Kemudian melihat orang itu terbang, wis bayangannya dua. Kadang-kadang muncul bintang-bintang kecil-kecil karena memang saya punya darah rendah. Ya, jadi itu kena Bapak Ibu ya. Dan saya harus melakukan aktivitas dan pekerjaan seperti semula. Jadi beratnya minta ampun Bapak Ibu ya. Pengen saya akhiri itu puasa. Tuhan, saya tak minum segelas saja atau makan secuil saja roti gitu ya. Tapi berhubung komitmen saya dan keinginan saya untuk mencari kehendak Tuhan, saya komitkan 7 hari tetap jalan sampai 10 hari, bahkan sampai 40 hari. Ternyata bisa Bapak Ibu. Hari ke-7 sampai ke-10 itu lancar, hari ke-11 sudah tidak terasa berat lagi. Bahkan hari minggu yang kedua tidak terasa puasa Bapak Ibu. Padahal hanya minum sekali, makan sekali saja sekitar jam 4 sampai jam 6. Setelah itu nggak makan dan nggak minum. Saya bisa saja. Saya nyepeda dari dekat SMA Warga sampai Mojosongo karena gereja saya dekat STT Inteos ya. Tetap lancar-lancar aja. Dan puji Tuhan akhirnya bisa hari ke-40 selesai. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawabannya. Pak D saya yang sudah almarhum beberapa bulan yang lalu, ya beliau datang ke Solo dan kemudian langsung ngomong, Chandra, kamu sekolah teologi. Terus dikasih ayat, ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus pulang ke Semarang Bapak Ibu. Lah saya itu delongok. Lah Pak D saya ini ngopo ke Solo cuman gitu doang. Lah terus Tuhan ingatkan, lah katanya kamu minta tanda, minta suara, itulah suara dari aku. Pak D-mu tak pakai untuk menggenapi keinginanmu. Berarti saya harus sekolah teologi. Terus duitnya Gusti, ya itu tadi ayatnya. Loh, orang dikai duit dikai ayat. Tapi itulah Bapak Ibu yang ayat itu bisa menghasilkan uang. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, benar juga ini ya, sudah saya andalkan Tuhan. Saya masuk sekolah teologi Bapak Ibu dengan biaya, dengan uang yang saya miliki hanya 50.000 saja. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan sponsor sampai saya kuliah 4 tahun itu gratis Bapak Ibu. Gretong. Oleh anugerah Tuhan. Itulah Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir adalah kita mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-7b. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kita dengar suaranya Bapak Ibu. Orang yang dekat dengan Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Amin. Orang yang dekat dengan kita, sahabat. Misalkan Bapak ini sahabat saya. Wah, saya akan sering cerita. Saya akan sering curhat, baik melalui WA maupun ketemu langsung, bahkan mungkin ngopi ya, atau mungkin di angkringan cerita. Dan kadang-kadang hanya melalui bahasa tubuh saja. Itu udah tahu kondisi saudara sahabat kita. Kenapa? Karena kita punya chemistry, punya kedekatan. Sama seperti istri saya, ya. Ada tamu, tahu katanya. Petang, gitu ya. Apalagi? Ya, madang ya, bukan hanya wedang ya. Atau kedipan mata. Ini ya, gitu ya. Itu sudah kenapa? Karena sudah ada mengalami kedekatan, begitu. Begitu pula ketika istri saya WA melalui HP yang lain, nomor yang lain, mungkin HP-nya dipakai anak saya untuk game ya. Kok nomornya baru ya? Siapa ini ya? Tapi ketika saya baca struktur kosakatanya, oh ini pasti istri saya. Karena saya tahu persis dia SMS-nya seperti apa. Kenapa Bapak? Karena ada kedekatan. Dia jalan aja dari sebelah ini. Nah, saya tahu ini suara jalan istri saya. Ya, diseret-seret Bapak Ibu. Cara dia naik motor saya juga tahu. Karena sering dengar ya gitu ya. Ada kedekatan antara saya dengan istri saya. Jadi Bapak Ibu,
kalau kita ini dekat dengan Tuhan, pasti akan sering dengar suaranya, petunjuk-petunjuknya. Amin. Ya, dan kalau kita dengar petunjuk dari Tuhan, itu petunjuk yang sangat tepat dalam hidup kita dan pasti kita berhasil. Itu ya Pak Ibu. Seperti Daud ketika dia mau berperang, Tuhan saya mau ngapain? Musuh saya sangat banyak. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa sampai dia dengar suara Tuhan, diberikan strategi perang seperti apa. Tuhan berkata, jangan bertempur langsung, kelilingi musuhmu saja. Setelah kelilingi semua, tiup trompet, nanti aku akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja. Wih, keren Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, dengar suara Tuhan dan melakukan, pasti ada kesuksesan dan juga berkat-berkat. Berkat itu melekat di dalam ketaatan Bapak Ibu. Kalau kita taat, pasti ada berkatnya. Ya. Orang percaya dekat dengan Tuhan pasti mengalami hal-hal yang ajaib. Amin. Ajaib pasti kita alami, mujizat pasti kita alami. Kalau nggak kita alami Bapak Ibu, bisa klik satu lagi ya. Mungkin kita belum sedekat dengan Tuhan yang Tuhan inginkan. Kejar Tuhan Bapak Ibu, kejar Tuhan. Waktu awal kami melayani, kami belum ada gereja dan kami ngontrak di satu kampung itu ya, yang tidak ada orang Kristennya. Kami pikir tempat yang kami tinggal itu nantinya akan jadi gereja Bapak Ibu. Tapi 1 minggu setelah kami pindah, ternyata 2 rumah dari rumah kontrakan kami diangkat, dibuat tingkat dan ternyata itu masjid. Walah, orang situ Gusti aku ibadah begini. Makin pusing saya. Akhirnya kami berdoa Tuhan supaya ada gereja berdiri di Manis Renggo. Jadi waktu itu GICA belum ada yang di Manis Renggo. Suatu ketika saya berdoa di siang hari, dia doa puasa. Tuhan kasih ayat ya dalam kitab Yesaya. Kamu akan memulihkan bangunan yang sudah runtuh berabad-abad gitu. Yang sepi dibuat ramai. Dia dapat ayat itu, dia baca dan ternyata jadi rema dalam hatinya. Tapi bingung maksudnya apa? Kok memulihkan bangunan yang sudah runtuh berabad-abad? Dia cerita kepada saya ya tambah bingung. Ya apa ya, maksud saya jadi tukang batu. Gitu ya. Tidak tahu maksudnya apa. Pas gini aja, diimani saja. Karena itu rema dari Tuhan, diimani saja. Pasti itu akan terjadi dalam hidup kita, khususnya pekerjaan Tuhan di tempat ini di Manis Renggo. Kami imani Bapak Ibu, kami doakan, kami percaya. Amin, kami akan memulihkan bangunan yang sudah runtuh berabad-abad, yang sepi jadi ramai lagi, kami percayai. Tidak lama Bapak Ibu ada orang tua, istri saya kan sering nungguin anak kami sekolah, jadi ada orang tua anak juga di situ yang ngomong, Bu, di sana itu Bu, di atas Kepurong itu ada gereja yang sudah lama ditinggal oleh pendetanya, mungkin 13-an tahun kosong. Dia dengar itu aneh, masa gereja ditinggal, tidak ada lagi yang melayani di sana. Iya Bu, benar gitu. Dia cerita ke saya juga terheran-heran. Tapi kemudian saya ingat akan ayat itu, kamu akan memulihkan bangunan yang telah runtuh berabad-abad. Mungkin inilah maksud Tuhan. Saya tangkap, saya percayai bahwa hal ini akan terjadi dalam pelayanan di Manis Renggo. Kemudian kami cari gerejanya dan puji Tuhan ketemu Bapak Ibu. Ya, luasnya 160 seperti bangunan di utama di sini, dan sudah 13 tahun ditinggal oleh pendetanya. Jemaatnya sudah kocar-kacir dan gerejanya dipakai kandang ayam. Jadi dijadikan kandang ayam. Kemudian atapnya juga sudah jebol. Yang di sebelah itu pasar udah ambruk semua, jadi tinggal temboknya saja. Dan di gerejanya ada pohon yang besar menjulang. Jadi sudah lama sekali ditinggal dan hancur Bapak Ibu. Tapi karena ini adalah perkataan Tuhan, saya klaim dan kemudian kami proses. Dan puji Tuhan, tanggal 6 Januari 2018 kami mulai ibadah perdana, dan sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, yang semula tidak ada jemaatnya sekarang sudah 30 orang. Beri tepuk tangan. Hal yang ajaib Bapak Ibu kami alami, bukan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan Tuhan yang ada di Manis Renggo. Kami gak ngerti apa itu, tapi kami percaya ketika kita dekat dengan Tuhan,
Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan kita mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun prosesnya panjang yang harus kami alami, tapi akan ada hal yang istimewa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Dari yang tidak ada gereja jadi gereja Bapak Ibu. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kejar Tuhan ya, pasti ada sesuatu yang spesial di dalam hidup kita. Ya, anak saya juga saya ajarkan gitu, kalau minta sesuatu, Ping, minta ini, minta itu, belikan HP, belikan itu. Berdoa sama Tuhan ya. Tapi mami itu terbatas, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti bisa kerjakan buat kamu ya. Dia minta HP, padahal kami belum boleh belikan dia HP ya. Tapi ternyata Tuhan memberi lewat omanya, dikasih, dikirim. Walah, kamu lele doanya manjur tenang, dikai HP. Wah, gede sih, mantep, wah luar biasa. Satu ketika dia main ke ini Bapak Ibu ke Luwes waktu di Solo ya, dia pengen main itu yang di kayak model time zone main anak-anak ya, tapi kami uangnya ngepas Bapak Ibu, cuma buat belanja yang pokok-pokok gitu. Waduh, iya ini masa yang ngutang ya kan nggak boleh gitu. Akhirnya kami ngomong sama anak kami, nah, oh ini mami papi uangnya habis buat belanja tadi ini nggak bisa main di atas. Wes kamu sekarang berdoa sekarang di swalayan itu ya, tak masuk di gerobaknya itu didorong gitu. Berdoa supaya kamu bisa main di atas. Tuhan Yesus, saya pengen main di atas biar senang. Amin. Nah, sekarang kita naik ya. Wong tuanya deg-degan, Bapak Ibu nggak tahu caranya gimana. Wes pokoknya munggah setelah berdoa. Percaya ada mujizat itu. Naik ke atas, ya di sana ada mainan. Wes sudah lari sana, lari pencet sana, pencet sini, nggak melebur ini koin gitu ya. Nah, terus ada satu tempat mainan yang luas buat anak-anak ya. Dia masuk gitu. Waduh, aku tuh bayar ini ya. Jangan masuk nanti bayar gitu. Penjaganya bilang gini, enggak apa-apa Pak, ini baru uji coba. Jadi silakan masuk gratis. Puji Tuhan, saya bilang gitu kalau tangan. Wah, doa saya terjawab. Doamu manjur lele, good. Aku bilang gitu. Lo hebat dari bapak ayah. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita harus juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu, bukan hanya mengandalkan orang tua, tapi kepada Tuhan. Maka anak kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekalipun masih kecil Bapak Ibu, dia belum sekolah waktu itu. Ya, yang pertama, jadi yang Rafa itu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kita dan keturunan-keturunan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin.